Ukraina melewati malam yang relatif sunyi. Tidak ada lonjakan serangan besar, tidak ada eskalasi mencolok. Keadaan ini muncul tak lama setelah Donald Trump menyebut bahwa Vladimir Putin bersedia menahan serangan ke Kiev dan kota-kota utama lain selama periode cuaca dingin ekstrim. Untuk sesaat, perang seolah menarik nafas. Bagi Ukraina, ketenangan sementara ini jelas melegakan. Namun bagi NATO, situasinya justru memicu kegelisahan baru. Sebab masalahnya bukan hanya soal serangan yang berhenti atau berlanjut. Senjata-senjata barat yang dikirim ke medan tempur kini menghadapi nasib yang lebih rumit. Dihancurkan, ditinggalkan, bahkan disita oleh Rusia. Ketika itu terjadi, yang bocor bukan sekadar citra, melainkan teknologi militer canggih. Lalu, senjata apa yang pertama kali memberi Rusia pelajaran penting? Paradoksnya, ancaman yang paling merepotkan Rusia di awal perang bukan datang dari sistem mahal. Chaklun V justru kecil, sederhana, dan murah. Drone buatan Ukraina ini lahir sebagai respon darurat pada tahun 2022. Namun kehadirannya langsung mengganggu keseimbangan pertempuran. Ukuran Chaklun V memang tidak mencolok, tetapi kemampuannya dirancang untuk menyelinap. Jangkauan operasinya sekitar 100 hingga 150 km dengan kecepatan hampir 90 km per jam. Terbang rendah, berbadan plastik, dan sulit terbaca radar. Drone ini mampu membawa muatan peledak hingga 20 kg, cukup untuk melumpuhkan target strategis. Pada fase awal konflik, Rusia kelabakan. Sistem pertahanan udara konvensional tidak siap menghadapi serangan drone murah yang datang berkelompok dari ketinggian rendah. Salah satu serangan paling menonjol bahkan dikaitkan dengan fasilitas industri penerbangan di Smolensk. Namun medan perang selalu memaksa adaptasi. Memasuki tahun 2025, Rusia mengencangkan perang elektronik. Frekuensi kendali Chaklun V berhasil dikenali, banyak unit kehilangan koneksi, jatuh, atau dipaksa mendarat. Pada Desember 2025, Rusia mengklaim telah menjatuhkan 91 unit, sebagian disebut mengarah ke Valdai. Kini Chaklun V yang dulu ditakuti justru dipajang di Museum Rampasan Zaporizhia bukan lagi ancaman, melainkan bahan pelajaran. Dan dari titik ini pertanyaan itu muncul lagi. Jika drone sederhana saja bisa dijinakkan, bagaimana nasib senjata NATO berikutnya? Saat Abrams dan Bradley tiba di Ukraina, Amerika Serikat ikut mengirim satu kendaraan pendukung yang perannya itu sangat krusial, M88A1. Ia bukan mesin tempur, melainkan kendaraan evakuasi. Tugasnya menarik tank-tank NATO yang rusak dari garis depan agar tidak jatuh ke tangan Rusia dan masih bisa diperbaiki. Dalam teori, M88A1 atau M88A1 adalah penolong terakhir ketika Abrams, Leopard, atau Challenger lumpuh. Namun, perang modern jarang mengikuti teori. Tubuhnya besar dan mudah dikenali. Ketika menarik beban berat, lajunya melambat drastis. Persenjataan yang dimiliki pun nyaris tidak cukup untuk melindungi diri. Di medan perang yang dipenuhi drone dan serangan presisi, kondisi ini berbahaya. M88A1 kerap masuk ke zona tembak tanpa kemampuan bertahan yang memadai. Ironinya, beberapa unit dilaporkan dihancurkan drone rakitan murah bernilai ratusan dolar, jauh dari harga kendaraan itu sendiri. Alih-alih mencegah aset NATO direbut, M88A1 justru ikut menjadi rampasan. Rusia bahkan memamerkan unit yang mereka tangkap di sekitar Avdiivka, menjadikannya simbol kegagalan perlindungan logistik Barat. Untuk memperkuat daya tembak Ukraina, Barat lalu mengirim M109 howitzer gerak buatan Amerika Serikat. Italia menjadi penyumbang terbesar dengan lebih dari 100 unit. Amerika Serikat menambahkan 18 unit M109A6 Paladin, Norwegia 22 unit, Inggris 20 unit, dan sisanya datang dari negara-negara Eropa lain. Konsepnya sederhana, menembak cepat lalu berpindah sebelum terdeteksi radar Rusia. Namun realitas medan tempur berubah. Radar bukan lagi ancaman utama.
Rusia justru mengandalkan drone bunuh diri, terutama Lancet 3 sebagai pemburu artileri. Drone murah ini terbukti efektif dalam menghancurkan sistem bernilai jutaan dolar. Berbagai laporan memperkirakan lebih dari 75 unit M109 telah dilumpuhkan. Jika artileri saja bisa diburu dengan cara seperti ini, resiko bagi kendaraan yang membawa infanteri ke garis depan jelas jauh lebih besar. Secara konsep, YPR 765 tampak ideal. Ratusan unit kendaraan tempur infanteri ini dikirim Belanda untuk membawa pasukan Ukraina menembus garis depan. Demi meningkatkan peluang selamat, Ukraina menambahkan jaring anti-drone dan pelindung tambahan untuk meredam granat roket. Di atas kertas, YPR 765 diharapkan mampu menjalankan dua fungsi sekaligus, mengangkut prajurit dan memberi dukungan tembakan ringan. Namun, medan perang Ukraina membongkar ilusi itu dengan cepat, karena terus berada di zona kontak langsung. YPR 765 justru mengalami tingkat kehilangan tinggi. Hingga pertengahan tahun 2025, sekitar 89 unit dipastikan hancur. Banyak lainnya rusak berat atau ditinggalkan saat pertempuran intens di Bakhmut dan Zaporizhia. Ancaman yang dihadapi bukan hanya dari udara. Drone pembawa bom memang mematikan, tetapi lumpur tebal Ukraina seringkali menjadi musuh yang sama kejam. Tanpa satu peluru pun ditembakkan, YPR 765 bisa terjebak dan berubah menjadi sasaran statis. Nah, untuk mengisi kekosongan, Finlandia mengirim Sisu XA-185. Kendaraan lapis baja amfibi ini punya reputasi baik dalam misi penjaga perdamaian. Sejak akhir tahun 2022, unit-unit XA-185 mulai muncul di garis depan Ukraina, diambil langsung dari stok militer Finlandia. Namun, reputasi tak selalu bertahan di perang nyata. Hingga tahun 2026, setidaknya 10 unit XA-185 dilaporkan hancur atau hilang. Salah satunya bahkan jatuh ke tangan Rusia dan dipamerkan sebagai rampasan. Lebih pahit lagi, ada klaim bahwa kendaraan itu sempat dipakai ulang oleh pasukan Rusia untuk mengangkut personil. Swedia kemudian menyumbang BvS-10 Viking, kendaraan rantai amfibi yang dirancang untuk kondisi ekstrim. Rawa, lumpur dalam, hingga salju tebal bukan masalah besar bagi Viking, medan yang biasanya menghentikan kendaraan lain. Di Ukraina, Viking berperan ganda, ambulans lapis baja, sekaligus kendaraan tempur dengan senapan mesin berat dan peluncur granat. Ia banyak digunakan marinir dan infanteri angkatan laut dalam operasi berat. Namun, keunggulan di darat tak menjamin keselamatan. Hingga akhir tahun 2025, sejumlah Viking dilaporkan hancur akibat serangan drone FPV Rusia yang cepat, presisi, dan datang tanpa peringatan. NASAMS dikirim dengan harapan menjadi benteng utama, menjaga wilayah dan infrastruktur penting Ukraina dari ancaman udara Rusia. Sistem ini lahir dari kolaborasi Norwegia dan Raytheon Amerika, dan reputasinya menjanjikan, tingkat keberhasilan diklaim mencapai 94%. Penempatannya strategis, dari ibu kota Kiev hingga fasilitas energi dan titik vital lainnya. Fungsinya jelas, melindungi target dan area dari rudal maupun serangan drone. Namun, reputasi tidak selalu menjamin efektivitas. NASAMS sangat bergantung pada rudal buatan Amerika, dan persediaan tidak selalu tersedia. Saat amunisi menipis, sistem ini kehilangan daya tempur. Akibatnya, NASAMS kadang lebih terlihat diam, seolah pajangan mahal di medan perang yang menuntut respon terus-menerus. Lalu, apa dampaknya bagi keseimbangan militer dan politik global? Aset militer ini bukan kiriman dari satu negara saja, melainkan hasil kerja kolektif Eropa beserta sekutunya. Sejak invasi Rusia tahun 2022, Uni Eropa telah menyalurkan lebih dari 200 miliar euro untuk Ukraina. Namun, perang belum usai. Justru eskalasi antara Rusia dan NATO terus meningkat, mencapai titik paling kritis. Memasuki Januari 2026, Rusia bergerak sistematis membongkar fondasi keamanan pasca Perang Dingin. Berbagai perjanjian militer dengan Eropa dan Amerika dihentikan sepihak, menandai pergeseran arsitektur keamanan global yang drastis. Ancaman terbesar bukan hanya di meja diplomasi. Medan tempur memberi dampak nyata.
Alutsista barat yang hancur, ditinggalkan atau jauh ke tangan Rusia memberi kesempatan mempelajari kelemahan teknologi NATO. Sebagian bahkan dimanfaatkan kembali. Pesannya tegas, bantuan yang semula dimaksudkan untuk melemahkan Rusia justru mempercepat adaptasi Moskow dan memperkuat kemampuan serangan baliknya.